Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Inci Aurelio Mukti Saputra dengan NIM 05047826 dari Prodi Sistem Informasi UT Semarang. Di sini saya ingin mengerjakan tugas satu pemrograman berbasis web. Tugasnya yaitu mahasiswa dapat merancang struktur HTML yang semantik dan valid. Dua, mahasiswa dapat mengelola gaya antarmuka atau interface menggunakan CSS. Tiga, mahasiswa dapat menggunakan JavaScript melalui DOM, validasi, form, manipulasi data, dan interaksi UI sesuai dengan kreativitas masing-masing seperti pop-up, manual book, alat book. Di sini juga sudah disediakan datanya berupa data JS dan file zip-nya untuk gambar pendukung. Tentu saja soal tugas satu, buatlah 4 halaman website sebagai berikut. Halaman login HTML, input, password, dan email, tombol login jika salah atau tidak sesuai muncul pop-up yang berisi bahwa email, password yang Anda masukkan salah. Terdapat tombol lupa password dan daftar yang dimunculkan dalam bentuk modul pop atau backup. Oke, kita langsung saja. Di sini saya menggunakan VS Code atau Visual Studio Code untuk mengerjakan tugas ini, dan saya sudah membuat filenya agar durasi tugas ini tidak terlalu lama. Oke, kita login. Kita coba open with live server. Ini digunakan untuk melihat codingan kita secara live. Oke. Lalu kita coba masukkan password yang salah. Ini ya.
oke, muncul pop-up berupa tanda silang atau login gagal, email yang atau password yang dimasukkan salah, silakan coba lagi. Klik oke. Ya, perintah tadi ada di sini ya, dan script.js ini ya, login gagal, email atau password yang dimasukkan salah, silakan coba lagi. Logo, error, konfirmasi oke. Ini kemudian kita coba login menggunakan data saya. Ini saya sudah menambahkan nama saya ini. Oke, lalu kita coba login menggunakan nama saya. Oke, dapat ada tulisan selamat datang Vijay Aurelio, login berhasil. Oke, ini sesuai dengan yang ada di script.js ini ya, yang saya buat seperti ini. Login berhasil, selamat datang, nama kamu sukses, lanjutkan. Oke, sebentar, malah error. Oke, dua, dashboard menu yang terdiri dari menu utama atau tombol navigasi ke interaksi, informasi, bahan ajar, tracking pengiriman laporan, monitoring, proses DO, bahan ajar, dan backup bahan ajar, histori bahan ajar, tampilkan rating berdasarkan waktu pagi, siang, sore. Ya, nomor 2 ini ratingnya, sebentar ya, ratingnya ada di sini ya. Pagi sebelum jam 11 maka masih dianggap pagi, dan sebelum jam 3 sore maka masih dianggap siang, sebelum jam 7 malam maka masih dianggap sore. Kalau atasnya ya otomatis
selamat malam. Seperti ini kita tambahin biar jelas. Oke. Jadi waktu. Jadi karena saya login tepat jam 9 pagi, maka di sini masih selamat pagi karena belum jam 11 siang. Ini ya, selamat pagi. Sebentar. Ya, selamat pagi. Di sini menampilkan menu utama yang terdiri dari informasi bahan ajar, tracking pengiriman, laporan, monitoring proses DO, rekap bahan ajar, hasil transaksi bahan ajar. Ya, sama seperti ini. Ini ada drop down monitoring DO, rekap bahan ajar, hasil transaksi. Ini kita kosongkan dulu karena untuk tugas satu ini kita fokus ke front end terlebih dahulu. Drop down ya, untuk drop down itu ada di sini ya tadi, yang ini loh, laporan, monitoring, pengguna, progress, DO bahan ajar, rekap bahan ajar. Itu ada di sini. Selanjutnya tampilkan heading selamat siang sore. Udah. Heading seperti ini. Nomor 3, dashboard menu HTML. Input nomor DO delivery order. Ketika tombol cari, ditekan tampilan nama mahasiswa, status pengiriman dapat disimulasikan dengan progress bar atau warna atau list. Detail ekspedisi, tanggal, paket, total pembayaran. Oke, misal kita masukkan nomor DO, nomor DO santai, misal ini ya, milik 5 bulan hari. Kita pergi cepat tracking pengiriman. Oh, salah. Sebentar. Salah. Sebentar.
salah. Sebentar, maaf ya. Ya, kita coba lagi. Kita masukkan nomor DO. Ini kita tutup dulu. Milik Rina Wulandari. Sebentar. Jangan. Milik Agus deh. Agus Pranoto ini. Nomor DO-nya. Pranoto. Ini ya dapat menampilkan seperti yang disuruh soal. Kita ambil data dari yang disediakan tadi, data.js, nomor DO 20 3 10 056 78. Nama Agus Pranoto. Status dikirim ekspedisi Pos Indonesia. Tanggal kirim 2025 bulan Agustus tanggal 25. Kode paket PDJ BDG. Total pembayaran 220.000. Riwayat pengiriman penerimaan loket di Tangerang Selatan, Universitas Terbuka. Tiba di Hub Tangerang Selatan, diteruskan ke Kota Bandung. Tiba ke Kota Bandung, proses antar ke Cimahi, selesai antar penerima Agus Pranoto. Karena ini UBBJ-nya Bandung, maka diantar ke Bandung ya. Oke. Selanjutnya informasi nomor 4, informasi stok bahan ajar. Stok HTML menampilkan secara dinamis data dummy pada data.js, variabel konstanta, data bahan ajar. Terdapat fitur menambahkan baris atau stok baru menggunakan JavaScript DOM. Berikut adalah gambaran. Oke, gambarannya seperti ini ya. Kita ke stok HTML. Ini informasi bahan ajar. Oke. Informasi bahan ajar ini ya ke sini. Oke, informasi bahan ajar. Di sini bahan ajar yang tersedia ada berdasarkan minat ini ya, ada manajemen kepemimpinan, mikrobiologi, pengembangan PAUD, pengantar ilmu komunikasi, sesuai dengan gambar yang diberikan di e-learning. Kita coba tambahkan
Klik ini tambah bahan ajar. Kode sebentar. Share. Misal mengantar akuntansi di pesan nanti ya. Sudah. Misal ini contoh saja ya. Kalau diikuti ya silakan, kalau enggak ya enggak apa-apa. Saya pengantar bisnis gitu ya. Contoh, kalau diikuti ya silakan, kalau ya nggak apa-apa. Ini kita hapus dulu. Oke. Jadi kita tambahkan ini. Judul pengantar bisnis. Misal NK pilihan ya. UPD BDJ misal saya tinggal di Surabaya. Harga misal 200.000 rupiah. Sebentar, harga misal 200.000 rupiah. Juta, misal saya beli tiga, saya beli tiga edisi baru gitu ya, edisi baru tahun kita klik simpan. Oke, data bahan ajar berhasil ditambahkan. Kita klik oke. Ya, seperti ini bahan ajar muka pilihan Surabaya. Jika status menipis karena stoknya ini terbatas ya. Catakan edisi baru 2026. Oke, kita lanjut. Kemudian folder proyek dibuat seperti ini. Ini
keterangannya saja. Kalau di saya image, karena ya gitu ya, sesuai selera masing-masing. Oke, kita balik ke menu awal. Kita lanjut. Untuk lampiran data-data summary akan ditampilkan pada tugas part 1 yang disampaikan dalam koridor.js. Oke, sudah selesai. Kita logout. Apa? Anda ingin keluar dari sistem? Iya, logout. Seperti ini, logout berhasil. Ya, seperti ini. Jika logout telah berhasil, maka kembali ke halaman awal Sita UT tadi. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya menggunakan sumber referensi BMP pemrograman berbasis web modul 3 praktikum 1 dan mengikuti panduan sesuai dengan panduan praktikum yang ada di PDF atau soal tugas 1 tadi ya. Di sini saya memang buat filenya terlebih dahulu agar waktu perekamannya tidak terlalu lama. Kalau buat dari awal, nantinya durasi rekamnya bisa menyampai 2 jam. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengerjaan. Saya juga masih belajar. Saya praktik sambil melihat modul ya. Soalnya saya ini masih belajar, hitungannya ya baru 6 bulanan gitulah. Tapi ya alhamdulillah bisa mengerjakan tugas ini.